Jadi kalau misalnya judul kita adalah tidur spiritual, artinya ada apa? Artinya ada apa? Tiduran Tidur natural. Artinya ada apa? Tidur apa? Tidur yang natural. Oke. Natural, betul? Ada yang tidur natural, ya kan? Nah, tidur spiritual ini artinya kalau tidur natural orangnya benar-benar apa? tidur. Tidur. Benar-benar memejamkan mata lah ya kalau mau dibilang ya. Betul? Iya. Kalau tidur spiritual artinya orangnya apa? Lagi hidup tapi lagi mati. Orangnya bisa aja apa? Lagi bangun. Nah, tidak tidur. Bagaimana? Oke? Jadi orangnya bisa dalam keadaan tidak tidur. Jadi masih bisa jalan, masih bisa ngapa-ngapain. Kalau tidur kan memejamkan mata, tidak gerak kan? Tidur Iya. memejamkan mata, eh, gerak ya, tapi nggak gerak seperti orang yang lagi beraktivitas ya. Nah, tetapi kalau orang tidur spiritual, orangnya bisa aja nggak tidur. Tetapi kerohaniannya yang tidur. Bagaimana? Boleh? Bisa ngerti itu? Oh, boleh. Spiritual kan rohani itu? Boleh? Iya. Jadi jasmaninya bangun, tapi rohaninya bobo. Gimana? Oh, boleh. Bisa? Saya. Oke. Jadi kalau rohaninya, spiritnya tidur, yang berkuasa apa? Flash. Hmm, mantap itu. Setuju nggak? Jadi Setuju. orang yang rohaninya tidur, ya kan? Spiritnya tidur, yang bangun, flash. Bagaimana? Artinya orang yang tidur spiritual, orang itu hidup berdasarkan Firman bukan flash. orang yang hidup sorry, Spirit. tidur Spirit. spiritual. Spirit. Tidur spiritual artinya hidupnya berdasarkan Bukan flash. tidur spiritual sayang. Spiritual. Tidur. Kalau tidur spiritual artinya orangnya hidupnya berdasarkan Yes. flash. Mantap. Oke? Oh. Betul Iya, kan? betul, betul ya. Betul, tidur spiritual Nah, ya. itu tidur spiritual. Oke, mari kita dengar nasihat untuk orang yang tidur spiritual. Apa nasihatnya, oke? Artinya orang yang tidur spiritual harus diapain dong? Guys, harus diapain? Dibangun. Dibangunin, jangan dibiarin bobot terus, betul? Oke, mari kita baca Tuh. Roma 13 ayat 11. Oke, ada nggak kata bangun tidur di sini? Dan Ada. ada coba chat Ada bahasa cek. Inggrisnya Nah, apa? Coba chat ke Cece apa bahasa Inggrisnya? Jangan chat ke everyone ya. Chat ke Cici Geidi, ada nggak bangun dan kata King James-nya apa? Silakan. Ada nggak kata bangun dari tidur di ayat ini? Dan kalau ada, apa bahasa Inggrisnya chat ke Cici Geidi? Hanya waktunya 1 menit ya, karena ada ayat-ayat dan nanti kita mau nonton video juga. Oke, thank you Nino, thank you Acat, thank you Maribel, thank you Janice, Nona, Daryl, Devina, Sally. Ada yang belum? Sami belum? Sami? Mica, Mica. Ya sayang. Oke, Aku NC, mau thank you. ganti pakai laptop ya. Boleh. Oke,
Karena udah 1 menit, udah beda 4. Nanti yang belum next ya, next question ya. Supaya kita maju banyak ya. Ada kata wake out of sleep, betul? Ya. Kira-kira apakah Oh, Rasul Paulus lagi ngomong sama orang tidur atau orang bangun? orang Nah, bangun lagi. Rasul Paulus lagi bicara ini bicara ini sama orang yang bangun atau orang yang lagi tidur? bangun. Bangun, Lagi Cek. bangun. Jadi Bangun. kalau dibilang waktunya untuk bangun, apakah lagi ngomong orang sama orang yang eh, tidur atau tidur spiritual? Ini konteksnya Roma 13:11. Tidur spiritual. Karena lagi ngomong sama orang bangun. Bagaimana? Boleh ngerti? Ya, jadi Rasul Paulus bilang kita harus bangun spiritualnya. Artinya ada yang apa? Tidur. Tidur Spiritual. Spiritual. Gimana? Oke? Nah, dibilang kenapa harus bangun spiritual kita? Kenapa harus bangun dari tidur spiritual? Kenapa? Kita mau tanya ya, Oke, Cece mau baca dulu. Ketahuilah waktunya, ya, bahwa sekarang adalah waktu penting, high time ya, waktu penting untuk bangun dari tidur. Karena sekarang kita punya keselamatan lebih dekat daripada yang kita percaya. Oke, kita mau tanya 2 orang. Ya, semua nanti Cici akan tanya ya. Ganti-gantian tapi. Kita mau tanya sama dari yang atas Daryl. Kenapa harus bangun dari tidur spiritual berdasarkan Roma 13 ayat 11? Karena keselamatannya sudah dekat. Oke, thank you. 1 orang lagi. Kita tanya Aca. Kenapa Aca harus bangun dari tidur spiritual? Kenapa harus bangun dari tidur spiritual Aca? Karena hello. Revelation tunggu ya, Kakak Aca mau ngomong dulu ya. Thank you. Kenapa harus bangun dari tidur spiritual? Karena kalau kita tidak bangun, kita punya keselamatan tidak lebih dekat dari pada waktu kita membagi percaya. Thank you Aca dan Daryl ya. Nanti gantian yang lain. Kita tahu yang lain pasti ada jawaban, tapi kita mau jawab supaya kita cover banyak bahan ya. Oke, kenapa kita harus bangun tidur? Pertama, orang yang bangun tidur atau kenapa harus bangun? Karena mereka knowing the time. Gimana? Ngerti enggak? Belum, Cek. Maksudnya. Knowing the time itu artinya mengerti akan waktu. Gimana? Jadi, contohnya ya, kenapa kita bangun tidur di pagi hari? Apakah karena masih jam 2 atau karena ayam udah berkokok? Ayam, Cek. Jadi kita bangun karena kita tahu, ini waktunya bangun loh. Bagaimana? Ngerti? Ya, jam ayam berkokok. Nggak bisa dapat semuanya? Kalau pagi-pagi bangun kan, apakah ada yang masih jam 3? Udah bangun gitu. Apakah itu waktu bangun jam 3 pagi? Tidak, Cek. Enggak kan? Jadi kalau Enggak, kita Cik. bangun karena kita ini udah tahu, ini waktunya bangun gitu kan? Bisa dapat? Bisa, Artinya, Cik. kenapa harus bangun spiritual ada hubungannya dengan kita mengerti atau kita tahu akan waktu. Bagaimana? Boleh? Boleh, Cik. Boleh, Cik. Oke. Kita tahu akan waktu. Ya. Dan waktu ini berkoneksi dengan apa? Coba lihat ya.
knowing the time. Ini kata the time, toh? The time ini kata lainnya apa di sini? Coba chat, apa kata lain the time di ayat ini? Nah, di Mice. Apa kata lain the time di ayat ini? 1 menit aja guys. Kalau udah ganti waktunya, Cece akan stop ya, walaupun ada yang belum. Ya, di ayat 11 aja. Thank you, Maribel. Apa kata lain the time? Pertanyaannya guys. Guys ya. Thank you, Sami. Thank you, Devina Dave. Nona, thank you. Apa kata lain the time? Pertanyaannya. Thank you, Janice. Oke, waktu udah ganti. Oke. Jawabannya the time adalah high time. Boleh? Setuju nggak semuanya? Thank you, Enzi. Ya? Boleh? Boleh semuanya? Ya? Boleh. Ini the time ini ngomongin tentang waktu. Waktu high itu artinya ini waktu penting gitu ya. Boleh? Jadi ini waktu penting. Ya. Nah, waktu ini ada hubungannya dengan waktu penting ini yang harus kita ketahui, ya, ada hubungannya dengan keselamatan yang sudah dekat, lebih dekat lagi. Contohnya, ini kita ketika kita percaya. Contohnya tuh gimana, C? Keselamatan lebih dekat daripada kita percaya, oke? Gimana itu ceritanya? Boleh, apakah kalian mau tahu artinya ini? Oh, Ya. Apa artinya keselamatan lebih dekat daripada ketika kita percaya, gitu ya? Oke. Apakah waktu? Kalau ini kan ngomongin waktu kan? Boleh? Ini ngomongin waktu atau enggak nih guys? Yang mana nih? Waktu-waktu. Ngomongin waktu, oke? Waktu itu berhenti berjalan atau enggak gerak? Yang mana? Waktu itu berjalan berjalan. terus atau dia stop atau ada kadang-kadang berhenti, kadang-kadang stop? Yang mana? Jawabannya. Jalan Itu terus. berjalan C. terus. Waktu itu terus berjalan, boleh? Ke depan atau ke belakang jalannya? Ke depan. Oke, udah ke depan. That's good. Berarti kita boleh gambar gini dong. Waktu jalan ke depan kan? Jadi kita boleh gambar gini dong. Waktu itu ke depan begini toh? Boleh? Iya, Cik. Iya, Cik. Oke, NC udah setuju juga. Ini waktu berjalan ke depan, oke? Iya. Dan apakah kalau waktu berjalan, sayanya nggak berjalan? Saya tetap di, misalnya saya di X, apakah saya di sini terus atau saya ikutin waktu? Ikutin waktu. Mantap, oke? Jadi kalau saya di sini, besoknya saya sudah di sini sesuai dengan waktu kalau waktu sudah di sini, betul nggak? Iya, Cik. Ya kan? Contohnya, kalau sekarang misalnya saya lihat jam, oh sekarang jam 7 malam gitu kan? Apakah saya akan berhenti di jam 7 malam atau ngikutin waktu? Kalau jam 8 malam ya saya ada di jam 8 malam sama kayak detik waktunya gimana? Boleh? Kok aja. Ngerti? Oke. Dibilang dibilang keselamatan lebih dekat. Oke? Artinya saya udah tiba kalau lebih dekat ini saya udah di keselamatan belum? Belum, C. Udah, belum. Belum, karena lebih dekat. Misalnya aku telepon, Cece, telepon Ronggur. Cece mau ke rumah Ronggur. Cece udah di mana? Udah mau dekat kok. Udah sampai rumah Ronggur belum? Belum, C. Belum, mantap. Jadi kalau misalnya ini keselamatan kita tandahin kat O di sini, huruf O, oke? Ini keselamatan. Dan kalau waktu jalan terus, apakah saya akan lebih dekat? Iya, C.
Boleh? Iya, Cik. Kalau misalnya ini contoh ya, tunggu, hapus dulu ini. Kalau di titik ini ya, di X yang ini ya, kita kasih warna lain lah. Ya, warna apa ya? Nih, misalnya ya, di titik ini nih. Nah, di titik hijau ini ya, kita percaya akan, ada titik keselamatan di sini, oke? Apakah besok saya, misalnya ini besoknya ya, kita gambar lagi nih besok, oke? Ini masih sama kan di sini kan? Eh, ini masih sama di sini. Ya. Oke. Oke. Saya sama di sini. Apakah saya posisinya masih ada di sini? Posisi saya masih di sini nggak? Enggak, Cik. Enggak, Cik. Nggak dong. Betul nggak? Kalau waktunya jalan, artinya saya posisinya misalnya sudah di sini. Gimana? Iya, Boleh? Cek. Boleh. Dan besoknya lagi, misalnya kalau besok ganti harinya, ganti warna, saya sudah di sini. Gimana? Dan besoknya lagi, saya udah di sini. Besoknya lagi, saya udah di sini. Artinya setiap kali ganti hari, kita itu lebih dekat sama pink. Gimana? Iya, Cik. Jadi kalau saya percaya, ada keselamatan. Awalnya masih jauh di sini. Tapi kalau semakin hari-hari berganti hari, ini udah lebih dekat. Artinya kalau dibilang, Rasul Paulus bilang, bangun dari kamu punya tidur. Ini waktu yang penting. Artinya keselamatannya udah dekat atau masih jauh? Dekat. Dekat. Dan kedapatan ketika keselamatannya udah deket banget, ini waktu yang penting udah deket banget, banyak orang yang sedang tidur spiritualnya, guys. Gimana? Bisa dapat? Makanya ada panggilan untuk apa? Bangun. 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 Harusnya ketika kita tahu keselamatannya udah lebih dekat, harusnya kita bangun, bukan malah tidur. Gimana? Bisa dapat? Iya. Ya? Baca. Ya? Jadi nggak cukup cuman udah tahu, oh ini waktunya udah deket ya. Terus kita malah ketiduran gitu kan. Makanya ada yang Wah. bangunin. Kamu udah tahu ini waktu penting kok malah kamu ketiduran. Harusnya kamu Cik, bangun. Gitu kan? Gimana sayang Cik. Josa? Kan kalau misalnya kayak orang habis bangun tidur kan, kalau orang tidur kan dibangunin kan biasanya sama Mm-mm. kita. Tuh. Kalau misalnya ini kan udah waktunya bangun morning worship pasti dibangunin kan? Betul nggak? Ini dia. Jadi kalau ini waktunya udah, misalnya ya, kita mau pergi ke pantai nih, semua yang children class ya. Kita ke pantai jam 5 pagi ya. Jam setengah 5 semua udah masuk mobil, kita mau worship dulu di mobil, contohnya kayak gitu. Kalau misalnya jam 4 jam 4:15 ada yang belum bangun, apakah dibilangin, ayo bangun, betul nggak? Ya, harus Udah dibilang masuk nanti mobil, nggak betul bangun-bangun. ya? Udah mau nanti ketinggalan, betul nggak? Mobilnya jalan gimana? Iya, Iya, Cik. Cik. Nah, Ditinggal. jadi artinya kita harus ngerti waktu di mana kita hidup sekarang. Kita harus tahu bahwa keselamatan itu sebentar lagi sudah nggak available. Boleh? Jadi keselamatan itu lebih dekat, itu maksudnya itu begini. Oke? Yang pertama, keselamatan lebih dekat untuk orang yang nggak tidur. Tetapi keselamatan akan tertutup untuk yang tidur. Bagaimana? Bisa dapat nggak itu? Jadi kalau saya ketiduran, kalau keselamatan orang-orang misalnya gini ya, misalnya kayak gini. Apakah dengan saya ketiduran, misalnya jam 5 berangkat, saya ketiduran, saya sampai nggak ke pantai? Enggak, Cek. Nggak akan sampai, betul nggak? Boleh?
Jadi orang-orang yang nggak tidur lebih dekat sama pantainya. Tapi waktu saya lebih dekat, saya masih ketiduran, nggak membuat saya sampai ke pantai. Betul nggak? Setuju? Boleh semua? Setuju, Cak. Ngerti? Ngerti itu? Ya? Jadi, kita sekarang posisinya harus tahu waktu di mana kita hidup. Dan ketika kita tahu di mana kita hidup, kita harus tahu, ternyata kondisi spiritual saya ini sedang ketiduran. Betul nggak? Saya harusnya bisa mencapai keselamatan itu. Ya kan? Tapi kalau saya ketiduran, bagaimana saya selamat? Bagaimana? Bisa nggak kalau ketiduran selamat? Enggak, Cak. Enggak, C. Bisa. Makanya harus Bangun. bangun, harus ngerti dan bangun. Mari kita lihat ini ayatnya, guys. Coba ada yang baca. Nino boleh baca? Kita mau contoh children Israel. Coba. Ini 1 Chronicles tuh 1 Tawarik 12:32. Bentar, C. 32 ya? Mm-mm. Oke. Aduh, Dari kalau Bani Inggrisnya, Indonesianya nggak bisa nih. Kayaknya Inggris aja deh, Nino. Ini sampai sini aja. Yang ini, yang yang Cece abu-abuin nggak usah. Silakan, Nino. Yang dari mana sampai mana tadi, C? Cece abu-abuin nggak usah. Oh, Nah, berarti cuma dari atas sampai ah, do ah, itu aja. iya, iya. Karena ini nggak perlu yang ini Cece mau kejar sampai to do ini. Baca aja Inggrisnya nggak apa-apa. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Gitu. Oke. Harus pertanyaan yang kalian harus jawab di chat. Saya harus apa supaya apa? Apa dua apanya? Silakan berdasarkan ayat ini. Cece terjemahkan Indonesianya ya. Indonesianya bilang begini. Children Isakar, anak-anak Isakar, ya, adalah orang-orang yang mengerti tentang waktu untuk tahu apa yang Israel harus lakukan. Silakan. Saya harus apa supaya apa? Oke, terima kasih. Siapa aja nih, Cece? Jenis, Nona, Sami, thank you, Sally, Daryl, Aca. Kalau ganti detiknya, Cece berhenti ya. Mary Bell, Devina Dave, thank you. Oke? Oh, udah ganti. Oke. Saya harus apa? Dibilang gini. Orang-orang yang di Children of Issachar ini mengerti tentang waktu. Oke? Sehingga karena mereka tahu tentang waktu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Boleh? Jadi pengertian saya tentang waktu itu membuat saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Artinya saya kalau nggak ngerti waktu, saya akan salah-salah apa yang saya lakukan. Setuju? Iya. Setuju, C. Kalau saya tidak mengerti ya tentang waktu, saya akan salah apa yang saya harus lakukan. Setuju? Ya. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya pagi kita kira malam, saya akan tidur, betul nggak? Iya. Ya, Iya. kalau misalnya pagi, oh ini masih jam 2 pagi, ya.
Padahal udah jam 9 pagi. Saya masih tidur. Bagaimana? Karena jam saya salah. Saya salah ngerti tentang jam. Bagaimana? Tapi kalau saya ngerti, oh ini jam 5 pagi, saya harus bangun. Saya bangun. Oh ini jam 8, ini waktunya saya olahraga. Saya tahu apa yang saya lakukan karena saya mengerti tentang waktu. Gimana? Boleh? Artinya Bisa, Cek. berhubungan dengan keselamatan, saya harus tahu waktu di mana saya sekarang sedang hidup, ya. Saya harus tahu waktu di mana saya sedang hidup supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan. Bisa dapat? Bisa, Cek. Ya. Bisa, Cek. Jadi apa yang kita bikin ini berdasarkan saya mengerti waktunya gitu. Boleh? Dapat ya? Oke, sekarang bagaimana kita tahu ini waktu apa dan bagaimana apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya kan? Boleh? Iya. Oke. Dan waktu yang dimana sekarang saya sedang hidup ini berhubungan dengan keselamatan yang sudah dekat, betul? Lebih dekat. Oke. Mari kita ke kalau ngomongin tentang waktu ke ayat mana? Masih ingat nggak? Joel, Ngomongin Cek. tentang waktu ke ayat mana nih? Nih pernah jadi kalian punya pelajaran nih. Joel, Cek. Oke. Joel. Matius 25:13. Nggak ada yang tahu. Joel 7. Ada yang tahu waktu, betul? Akan kedatangan Tuhan Yesus, betul? Tapi harus berjaga-jaga, betul? Iya, Cek. Harus ada yang di-watch, betul? Apa yang di-watch, guys? Waktu. Ya, Bukan waktu nggak ada yang tahu. nggak Harus tahu sih. ada watch, Yang harus dilakukan. kan? Tanda. Tandanya, betul? Jadi harus berjaga-jaga, harus watch untuk lihat apakah sudah tambah dekat nggak? Betul nggak? Ini kan? Boleh? Misalnya contohnya kayak gini lah. Ronggur bilang ke Cici, Ronggur tanya, kapan datang? Kamu nggak tahu, Ronggur, waktunya Cici datang ke rumah kamu, gitu, oke? Cici mau datang. Cici kan mau datang ke rumah Ronggur kan? Waduh. Aduh. Lalu habis itu Nino bilang, kapan kapan? Oh, Nino nggak tahu itu waktunya. Kayak Matius 25 kan? Tapi berjaga-jaga Nino. Ya, lihat tanda-tandanya. Terus Cece pasti kalau misalnya Cece bilang lihat, Cece kasih nggak tanda yang harus Nino lihat? Si. Kasih, Cek. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang watch, Tuhan Yesus akan kasih apa yang harus di-watch. Bagaimana? Jadi kalau kita lihat yang kita watch, artinya sudah tambah dekat. Gimana? Bisa? Bisa dapat semua? Bisa, Cek. Bisa, Cek. Semuanya ngerti nggak ini? Jadi kalau Tuhan bilang, berjaga-jaga, terus apa yang harus aku jaga, C? Apa yang harus aku perhatikan, C? Pokoknya, kalau kamu dengar ada bunyi tuk 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 tuk, itu Cici sudah lebih dekat ke rumahnya Nino. Itu suara sepatu kuda, gimana? Oh, Boleh? Jadi kalau Nino udah dengar, waduh, udah ada suara sepatu kudanya, berarti Cici udah deket nih. Untuk bagaimana? Dan apakah suara sepatu kudanya semakin kencang, kan?
Boleh? Iya. Maka suara sepatu kudanya semakin lebih dekat ke rumahnya Nino, semakin menjauh atau semakin mendekat suara sepatu kudanya? Dekat. Makin dekat, Cek. Jadi Nino lagi perhatikan jaga-jaganya mau dengar-dengar sepatu kuda kan? Dan sepatu kudanya makin lama makin kenceng, 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 kenceng. Dan akhirnya Cece sampai ke rumahnya Nino. Begitu juga second coming. Tuhan kasih tanda-tanda, dan kita udah belajar kan? Ada tanda-tanda, ada apa lagi? Ada tanda Tanda. tunggal, betul? Boleh? Yang ini kan yang ditanya murid-murid kan? Di Matius 24, kalian kan pernah bikin video ini kan guys? Masih ingat kan? Pernah. Baru-baru. Ini kan? Kita kasihlah di sini. Nih. Ya. Jadi mereka tanya tanda kan? Apa tandanya? Betul? Kalau when-nya nggak bisa, betul? Tapi kalau what bisa, betul? Semua dapat? Iya. Dan kita tahu ini kita lagi nggak mau bahas Matius 24:15 ya. Nah itu sebenarnya ada connect sama locus tapi nanti ya. Tapi ini Cece mau bahas sama kalian. Tapi Cece mau kasih ini guys. Cece mau kasih ini. Ini ya. Kita masih ingat kan? Bahwa ini tanda-tandanya kan? Setuju? Ini tanda-tanda. Iya. Tanda-tanda ini kan? Boleh? Ini tanda-tanda. Oke? Jadi ada apa aja nih? Perang. Oke? Ada rumor perang. Ya. Ada bangsa melawan bangsa, ya kan? Kerajaan melawan kerajaan. Ada famines. Famines apa famines? Kelaparan. Ada penyakit. Lalu earthquakes. Bencana alam kan? Termasuk kan? Oke. Dan ini semua awal dari penderitaan. Dan di berbagai tempat ini terjadinya. Oke? Kan ini selalu dibilang, oh ini kan sudah dari dulu, betul? Setuju? Ini Ya. sudah dari dulu. Jadi suara kaki kudanya kalau semakin dekat sama rumahnya Nino, semakin keras atau semakin kecil? Semakin keras, Cek. Keras, Cek. Artinya ini semua udah terjadi dari dulu, tetapi lebih parah dia punya kondisinya daripada dulu. Bagaimana? Bisa ngerti? Kalau kelaparan dulu misalnya cuma di Afrika, sekarang kelaparan di mana-mana. Dulu penyakit palingan di satu negara, sekarang COVID di seluruh dunia. Gimana? Bisa? Bencana alam sekarang lebih sering terjadi. Ini semua ngambil apa sih? Coba. Ini semua, ini mengambil apa orang? Ini semua mengambil apa orang, guys? Kebebasan. Ya. Oke, itu Nino kebebasan. Yang lain apa? Ini semua yang terjadi mengambil apa orang? Perhatian. Perhatian, apa lagi? Pandangan. Apa? Apa, Sami? Pandangan, Mica. Pandangan, apa lagi? Pakaian. Waktu probation. Nyawa orang. Oh. Betul nggak? Probation orang ketutup kan kalau ada misalnya mati di dalam famine, pestilence, betul nggak? Setuju? Iya, Cik. Jadi kalau ini semua terjadi dan lebih sering terjadinya sekarang, ini ngambil nyawa orang. Oke? Oke, guys, kita mau kasih lihat ya yang terjadi akhir-akhir ini. Apa, C? Oke? Oke. Ada beberapa video, 3 video kita mau lihat, guys ya.
Bentar. Bisa lihat videonya? Bisa, bisa. Itu C. Apa yang terjadi, guys? Pesawat terbakar, C. Pesawat terbang terus Mau ada landing, api. kebalik, kejungkir, akhirnya pesawatnya kebakar, meledak ya. Bayangin. Boleh? Berapa nyawa di situ banyak yang mati. Kalau misalnya udahnya mati di dalam pesawat, kira-kira masih bisa kerjakan probation nggak? Enggak, C. Nggak bisa. Tahu nggak? Setan sekarang lagi cari cara untuk bunuh banyak orang supaya berakhir probationnya dan nggak kebangun dari dia punya tidur spiritual. Mari kita lihat video lagi. Tunggu ya, Cece. Salah. Dia punya video itu tadi sudah. Sekarang ini, guys. Bisa lihat? C. These videos obtained exclusively by CNN show previously unseen Di Januari nih, collision guys. between an American Airlines flight and a US Army Nih, lihat ini. helicopter. In the first video, the Black Hawk can be seen flying at speed over the Potomac Ini. on the left side of the screen. Ini dia punya The pesawat. American Airlines plane can be seen flying towards the airport Tuh, before the two meledak collide, causing a tiba-tiba mid-air explosion and dan falling into the river. masuk ke dalam sungai. Padahal udah mau mendarat itu. Bagaimana? In the second video, you can see the Army helicopter and American Airlines plane travel toward each other. After the collision and subsequent explosion, Tuh. the airliner can be seen spinning into the water, and the Tuh. Black Hawk is also Waduh. seen falling into the water. Bagaimana? Kalau Serem Jenis ya. kalau Jenis yang dalam pesawat itu kira-kira masih bisa Bible study dan perbaiki karakter nggak? Enggak, C. Itu belum. Mikir-mikir. Ya, Josa. Serem sekali ya. Itu dia pekerjaan setan tuh mau bunuh banyak orang. Belum lagi kalau mau cari-cari video kecelakaan, semua tuh lebih banyak sekarang terjadi. Karena kita setiap hari BS aja nggak lihat berita-berita di luar, jadi nggak tahu. Tapi pekerjaan setan mengerikan di luar sana, guys. Apalagi di kota-kota besar. Makanya kita dipanggil kemana? Ke control living. Itu dia. Itu dia. Bersyukur, guys. Satu video lagi, guys. Kalau mau CC tadi nyari banyak banget loh. Makanya kalau yang ikut BTS, Uncle kan selalu bilang, aduh pesawat baru tergelincir, baru kecelakaan lagi gitu kan. Ingat nggak? Tahu nggak? Eh, transportasi yang paling sedikit kecelakaannya itu pesawat terbang. Bagaimana? Tapi sekali jatuh orang yang mati banyak. Gimana? Bener nggak? Nggak. Banyak sekali. Jarang mau ada yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang. Bayangin jatuh dari ketinggian 3.232.000 kaki di atas laut. Orang yang jatuh dari lantai 2 aja mati, gimana? Jatuh dari jembatan aja mati, betul nggak? Bence, Nah, jatuh ke danau atau ke laut? tadi di river itu di Amerika. Dan ini, guys, ini adalah pesawat-pesawat bukan Indonesia. Yang kalau misalnya, aduh, kalau Indonesia kurang protokolnya, kurang itu kan. Ini pesawat-pesawat Amerika loh ini. Satu video lagi, guys. Terus kita mau closing ya. Oke, mari kita lihat ini. Ini semua di tahun 2025, guys. Dalam satu bulan tuh bisa beberapa pesawat jatuh. Udah kayak apa namanya berita ada kecelakaan di jalan tol. Aca ngerti Aca? Sami bisa lihat? Coba lihat ini ya, guys. Lihat ini. Ini di rumah nih. Lagi orang-orang lagi lihat ini. Nah. Bagaimana, guys? Sudah lihat tanda-tandanya? Bagaimana? Tiba-tiba ada. Bagaimana Jenis, Daryl?
Nino, Maribel, Bom, Nina. itu bom ya kan, Cek? Iya, Ci. Hah? Kayak Ya. bom ya? Tapi itu pesawat jenis jatuh terus habis itu meledak. Bagaimana? Kan itu kan Bom gitu kayak bom. gimana ya? Kalau misalnya ada api ya, misalnya kalau mobil aja kan ada tangki bensin kan? Kalau itu tangki bensinnya jatuh ke bak, misalnya ya, mobil kan kalian kadang-kadang kan kalau mobil jatuh ke jurang kan meledak kalian lihat kan? Itu karena tangki bensinnya bocor dan kalau ada percikan api kecil aja langsung meledak itu mobil. Bagaimana pesawat? Dia punya tangki bukan bensin ya, anggapnya bensinnya pesawat lah. Apa sih lupa Cece punya nama itu apa? Dia punya Tur. bakar. Ah, itu aftur betul. Itu bahan bakar pesawatnya. Bayangin kalau itu apa bocor karena jatuh, ya udah meledak. Makanya tadi itu kalian lihat kan, duar dia. Orang yang di samping-sampingnya kaget. Ataupun orang yang ketiban pesawat tuh kaget. Gimana? Guys, jangan percaya sama perkataan setan. Setan kerjanya bunuh banyak orang. Jadi kalau dia goda kalian, Sally, ayo cari dunia aja. Dia bilang Sally, Sally, saya mau bunuh kamu loh. Dia sedang bunuh banyak orang. Jadi sungguh-sungguhlah untuk cari Tuhan sekarang. Boleh? Semuanya, Nino, Nona, Rebel, Aca Sami bisa ngerti itu? Ya? Iya, Oke. Ci. Jangan pernah pikir, aduh, di country nggak enak. Di kota, aduh, setan mau coba cari cara mau bunuh banyak orang. CBC. Bagaimana? Josa? Cek, Ya, di kota itu apa yang bagus? Kan nggak bagus di kota. Bagusannya di betul. country living. Kan Josa suka di country. Banyak orang yang ketipu suka di kota, nggak suka di country. Karena tidur spiritual. Makanya sekarang kita harus bangun. Oke? Karena kita udah tahu waktunya udah tambah sedikit. Ya. Oke, boleh? Jadi kalau misalnya setan bisikin NC, marah aja sama Kak Seli. Itu harus tahu itu suaranya dari yang bisikin tuh bukan roh Tuhan, NC. Aca juga, Harus berdoa. Aca marah aja sama Mice. Aduh jangan, itu suara dari bapak pembohong, bapak pembunuh. Yang dia bunuh itu orang-orang di pesawat itu. Tadi kita lihat tiga pesawat tuh. Bayangin, nggak ada yang selamat loh. Dan ini pesawatnya Amerika itu lebih besar daripada pesawat Indonesia. Kalau kalian lihat di film-film, jadi cuman nggak pernah naik ya. Itu ada lantai 2-nya. Ya, kalau misalnya, jadi ada lantai 2-nya pesawat di pesawat-pesawat dari Amerika tuh, aduh besar-besar. Coba tanya Papi Indra NC. Kalau pesawat-pesawat luar tuh besar-besar banget. Dan ini bawa manusia semua. Ya, Jenis boleh ngerti ya? Jadi kita harus apa? Bangun dari tidur. Dan tanda-tandanya sekarang setan lebih banyak renggut nyawa orang karena dia tahu waktunya udah tinggal sedikit. Dan dia coba renggut nyawa kita semua, guys. Ya. Tapi Tuhan bilang kalau anak-anak Tuhan yang lagi mau belajar sungguh-sungguh, yang mau lagi rubah karakternya, Tuhan akan jaga. Karena kita mau hidup untuk punya karakter sama seperti Tuhan akan dilindungi. Boleh, guys? Pelajaran hari ini? Boleh, Mice. Oke, Oke. guys. Jenis bisa ngerti ya, Nino? Cek. Iya, Ci. Halo. Ya, Nino, boleh ada pertanyaan kah? Enggak, Ci. Kan tadi itu di Amerika lah kan. Kalau di Betul. sini, kayak kami lah di sini kan. Jangankan Hmm. di Amerika. Kalau di sini tuh, kayak kalau di Samosir lah. Sekali Mhm. lewat ambulan 5. Kenapa itu Mhm. ditanya gitu kan. Tadi Mhm. kecelakaan di sana yang mati 10. Jadi kalau di Samosir itu enteng, C bilang mati 5, mati 10 itu biasa. Ya. Ada. Padahal itu nyawa probation kan, keselamatan Iya. kan? Ya, itu dia. Baru udah kayak gitu kan. Nggak ada yang jelas itu kencang-kencang. Aduh, kan main ya. Udah tertipu semua. Jadi biarlah kita hidup lebih berhati-hati, berjaga-jaga ya. Jangan mau ketipu dengan yang setan bilang-bilang di pikiran ya. Jadi pertempuran anak-anak dari anak-anak sampai orang tua itu pertama di pikiran. Ya, jadi harus menang di pikiran.
Kalau menang di pikiran, sikap pun akan menang. Kalau orang yang udah bersikap salah karena di pikirannya udah gagal. Itu dia. Oke? Bisa ngerti? Jadi ayatnya di mana tadi guys? Roma berapa? 13 ayat? 11. 11. Untuk besok, tolong ayat hafalan dan kirim ke CCGID, oke? 13-11. Roma 13-11. Oke, ayat hafalan ya guys. Besok ya. Oke, Cik. Kirim video untuk tukar PW. Oke, itulah pelajaran kita malam ini. Thank you sudah belajar sama-sama.